ISO sertifikat. Jadi kalau umpamanya biasanya kan ada BEM gitu. Oh iya. BEM ngasihkan logo di sini BEM, nggak boleh gitu. Yang hanya boleh itu logo ISO, sertifikat ISO. Itu boleh. Kemudian terkait paraf itu memang diwajibkan, yang boleh di tempat kita itu yang boleh memaraf itu hanya bagian pertama adalah kabak, kedua kasubag, karena ini berkaitan dengan sekretariat. Ya, kalau suratnya itu untuk keluar hanya 3 ini: kabak, kasubag, layanan akademik, ada 3. Kalau itu surat keluar. Tetapi kalau sifatnya internal, ya itu boleh, karena sifat internal itu boleh bagiannya sendiri masing-masing unit atau bidang. Kemudian untuk paraf sendiri itu seperti yang disampaikan Pak Martinus itu minimal 2. Pertama, kalau umpamanya boleh digeser Pak, Pak. Karena ini Anggap aja. ini internal. Iya. Anggap saja misalnya ini adalah kita karena masih manual. Anggap saja manual. Ini paraf di sini adalah yang membuat surat, kemudian kasubag, TUPRT atau layanan akademik. Tetapi karena ini surat keluar TUPRT. Jadi pembuat surat TUPRT di sini baru kabak kabak OAK. 3. Kemudian kalau internal itu boleh unit atau bidangnya masing-masing. Kalau internal, tapi kalau ini surat keluar itu tadi. Ini tidak diparaf, saya tambahkan karena ini elektronik. Ya. Kemudian terkait elektronik memang kita belum buat karena kita baru baru seminggu yang lalu ada surat perubahan kita usulkan, Pak Albert usulkan ke biro. Itu kita sudah berubah terkait kode jabatan yang dulunya SAK ya, SAK titik 01 itu. Kemudian berdasarkan surat itu kita sudah berubah menjadi stakat. Ada deh, itu Pak. Oh enggak. Ada di sini. Ada saya. Stakat N titik 01 itu wajib berubah. Jadi selama ini kalau ada surat SAK titik 01 sudah harus berubah stakat titik 01. Nanti kita akan keluarkan surat edaran. Sudah kami konsep, sudah kami buat kemarin oleh Angel, tetapi mungkin tinggal oleh Pak Ketua mungkin perlu dikoreksi. Kemudian kita juga akan beri semacam informasi terkait kop surat. Ada beberapa perubahan, termasuk email. Nah, email karena kita email kampus itu sudah kita buat masing-masing, baik itu pribadi, unit, bidang, itu sudah kita buat semua, maka wajib dicantumkan email unit atau bidang. Misalnya P2M, cantumkan email P2M. Akademik, ada juga lain akademik, P3N dan seterusnya. Kita harus cantumkan itu, karena itu sudah resmi gitu ya. Kemudian terkait email, kemudian apa lagi ya? Sebenarnya sebentar Pak, ini yang terkait dengan logo itu ada PMA yang terkait logo yang seharusnya harus kemenang. Tetapi ada klausul di bawahnya yang menjelaskan agak berbeda. Turunkan Pak. Ini yang agak saya mesti pertanyakan gitu. Terus ke bawah Pak. Terus ke bawah. Ada kalau enggak KMA 9 777 tentang logo. Coba bawah Pak, masalah. Itu yang agak saya pertanyakan. Dikatakan kalau digambar memang Kementerian Agama, tetapi di bawah itu perguruan tinggi itu di bawah. Paling bawah. Oh, berarti yang KMA 9 Pak. Itu yang agak Bawah. masih saya pertanyakan gitu. Ada bahasanya yang agak yang ke bawah. Kok. Terus ya, terus Pak. Nah, kita naik ke atas.
LA masih yang berkaitan dengan itu logo tuh. logo surat pokoknya paling bawah Pak, singkat saya. Ini yang paling bawah dia Sebentar saya cari dulu ya. Agak lain. Itu Agak lain laptop. Pak Leon ada tambahan Pak Leon? Mungkin terlupakan gitu. Ada beberapa yang terlupakan. Saya menambah sedikit. Baik, terima kasih. Saya dari sini. Coba lihat contoh surat Terinus. Untuk tanggal. Habis baterai. tadi dia digantinya. Baterai ABC itu. Ganti orangnya. Baik, untuk tanggal itu sifatnya wajib di kanan itu. Ini kan karena contoh ya dari pusat, maka itu logo tuh logo Kemenak. Kalau dari kita tuh pakai logo lembaga, Iya betul. yaitu. Kemudian masalah gelar tadi terlampaui, coba di bawah itu, di bawah. Kalau surat dari kita ini, surat ini internal, boleh pakai gelar dan NIK, tapi sifat penetangan surat itu tetap nama dengan NIK wajib. Sekali lagi, kalau internal boleh pakai gelar. Nah, kalau surat itu keluar, sifat keluar, itu yang tidak boleh memakai gelar. Itu tambahan dari saya. Kemudian sebetulnya untuk korespondensi tata persuratan Nomor sifat lampiran. internal kita itu cukup memakai nota dinas, tidak pakai naskah dinas. Mungkin nanti kita tunjukkan contoh nota dinas. Jadi nota dinas itu nomornya bebas, tergantung siapa yang mengeluarkan. Kalau mungkin akademik mengeluarkan ya baru pertama keluar ya akademik. Nah, itu untuk internal. Kalau eksternal baru pakai surat. Misalnya internal itu saya meminjam gedung liturgi misalnya ke Pak Andre Kabak atau ke Pak TPR ini siapa nih, Pak Joko. Nah, itu pakai nota dinas saja, tidak perlu pakai surat. Yang kemarin saya coba kan pakai surat. Itu aja menurut saya tambahan itu. Yang lain-lain sih tidak. Salam pembuka penutup tidak boleh lagi, tidak ada lagi. Coba lihat isi surat itu Dengan hormat. ya, saya pikir itu mungkin ada baiknya. Saran saya sih nanti begini, ada surat ada nota dinas yang dilayangkan kepada Pak Ketua, itu satu, atas nama mungkin siapa, Pak Martinus sebagai wakadua, supaya untuk ada dasar hukumnya untuk kita merubah pemakaian ini, ada dasarnya berdasarkan nota dinas itu. Kemudian yang kedua, ada baiknya juga nanti di sekretariat itu mengeluarkan meminta para pejabat, itu penting, para pejabat, dan itu didokumentasikan para itu. Kemudian yang ketiga, mungkin kita nanti perlu membuat peraturan ketua stakat sebagai turunan dari KMA 9 dan KMA 77 itu tahun 2016 itu. Saya pikir itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.
Baik, tadi sudah ditegaskan oleh Pak Leon, mungkin saya tadi hanya langsung memberi contoh, karena itu contoh dari pusat ya, maka logo di sini Kemenag. Nah, kita logo Setakat, kecuali SK. SK nggak pakai kop, ya, langsung logo, surat keputusan apa, itu kan biasa gitu ya. Itu contohnya ada di KMA 77 ini. Ya, nah ini kalau misalnya dikeluarkan oleh keputusan Menteri Agama, dia tidak pakai logo Kemenag, dia Garuda. Jadi SK-SK PNS kita itu Kemenag atau Garuda? Garuda. Hah? SK, pengangkatan CPNS, PNS, Garuda. Garuda kan? Nah, jadi kalau ini nah, memang Pak Ketua di KMA 77 ini 77 kan ya? Halaman berapa? 31. Masih ada. Ini ada menjadi apa ya? Agak Ambigu. rancu jadinya. Ini harus kita sepakati juga. 31. Kok lain tulisannya dengan punya Pak Joko punya saya? Ah, udah kan beda komputer. Beda laptop. Oh, kehilangannya. Error. Oh. Ah, kosong. Nah ini Pak, di halaman 31 ini, lambang perguruan tinggi dipergunakan untuk keputusan yang dibentuk oleh pimpinan perguruan tinggi atau pejabat yang berwenang di lingkungan perguruan tinggi. Ini yang nabrak, kami katakan tuh. Keputusan yang dibentuk. Sementara amanat yang lain mengatakan bahwa kalau SK itu logonya Kemenag. Mana itu? Atas lagi ya. Halaman Di dalam ya. itu. Misalnya 35. Karena itu tidak ada nyontoh. Nih. Nah, ini bentuk rancangan keputusan ketua. Keputusan ketua sekolah tinggi agama dan seterusnya. Oh iya. Logonya Kemenag. Hah? Logonya ini Kemenag, Pak. Hah? Perguruan tinggi kan ya? Coba dibesarkan, Pak. Logo Kemenag tuh ikhlas beramal. Kalau itu beramal sih ikhlasnya. Mau dibesarkan. Sebelah kanan belum. Coba Pak. Coba dibesarkan Pak logonya. Nah, hanya dia berwarna. Yang ini tidak berwarna, Pak. Ini kan kitab nih. Ya. Kitab ini sandaran kitabnya. Betul. Rancangan. Ikhlas beramal betul.
Sama dia. Jadi kita menggunakan yang mana? Sebenarnya itu di dalam gal itu, boy. Memang itu ditambah keterangannya. Ya, Udah lah, ikut yang sesuai gambar. itulah yang kegamangan kami dengan Pak Joko kemarin tuh. Sesuai gambarnya. Kalau nggak ada contohnya jangan diikuti. Tinggal kita sih memutuskan. Keputusan. Kalau narasumber kemarin sih mengatakan memang logo Memang kemenang. ini kan, Ya, cuman keputusan dari di bawah tadi isi dari ada klausul itu. Itu gimana? Di dalam nggak ada sekarang. Nanti dikonsultasikan lagi dengan mereka. Iya, Pak. Oke, baik. Daripada susah-susah. Jadi intinya begitu, teman-teman, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi untuk yang ini jangan kita salah tafsir, karena yang saya tampilkan ini surat undangan, lalu ada logonya di situ Kemenak, bukan berarti kita buat undangan logonya Kemenak, itu bukan. Ini kebetulan contohnya di yang buat di pusat itu. Tapi kalau kita di sini logonya Stakat. Ya, baik, saya rasa itu singkat. Mungkin perlu dijelaskan, saya lupa kemarin itu tentang SK itu ya, pada itu misalnya penanggung jawab harus mendaftar pakai nama sebagai jabatan. Dia Untuk nama atau jabatan? Tidak boleh pakai jabatan. Nama. Oh ya, misalnya ini kepanitiaan kita nih. Penanggung jawab ya Dr. Sunarso, begitu, bukan ketua Stakat. Ya, pengarah misalnya bukan Kabak, tapi langsung Andreas Alsandriata, begitu. Jadi dia tidak menggunakan jabatan. siapa? Namanya di sini. Nah, maka Oh, dia itu. baik surat maupun apalagi SK itu harus lewat Ngantar anaknya. Kasubag TU PRT dan juga Kabak. Jadi harus lewat dari sana dulu. Walaupun yang membuat misalnya P3M buat SK Pak Indah. penetapan Ngantar. apa nih namanya, penelitian, itu ada SK kan Pak Kris? Nah, yang buat biasa dari P3M atau di umum SK? Bengong. Nah, Mau motivasi. apanya di umum? Nah, karena itu nanti jenis hurufnya. Kalau yang SK ini dia bukan Arial. Kalau masa-masa itu. Apa? Bookman. Lalu dan diri dulu. Style. Hah? Bookman style. Nah, jadi beda. Surat menyurat itu Arial. Ketika SK lain lagi jenis hurufnya. Nah, kita kan cenderung pukul rata kalau sudah Arial semua atau Times New Roman semua gitu. Hanya adiknya ya yang Oke, saya rasa itu. Saya Ya, lupa. coba. Sebagai informasi saja nih. Jadi ini kaitannya dengan perubahan kode jabatan yang udah selesai. Mononya. Pak, saya informasikan lagi satu. Rumahnya. Jadi Penilaian belum. karena kita udah berubah dari surat itu SAK 01 menjadi Stakat N.01, Kalau rumahnya belum. itu penilaiannya berdampak nggak- pada dalam waktu dekat kita akan menggunakan Srikandi. Nah, Srikandi itu juga berdampak pada sistem tanda tangan. Jadi mau tidak mau kita harus elektronik. Kemudian berdampak lagi pada sistem persuratan kita yang selama penomoran surat kita yang selama ini suka tarik mundur. Itu tidak boleh. Tidak dibolehkan AB. Maka gimana caranya supaya kita disiplin penomoran ini? Bisa jadi selama ini kan kita minta nomor yang sudah misalnya udah melampau katakanlah 100, kemudian kita tarik menjadi 98, 9 seterusnya. Itu kemungkinan kalau sudah menggunakan Srikandi nggak akan bisa seperti itu. Maka kita harus disiplin terkait penggunaan nomor surat. Kalau memang sudah maju ya maju aja gitu, nggak bisa lagi mundur gitu.
Nah itu riskannya kita ketika sudah menggunakan Srikandi ini. Kita sudah susah payah minta nomor perubahan stakat N.01 itu kita sudah resmi, maka mau tidak mau nanti saya bicara dengan Pak Kabak bahwa kita sudah harus menerapkan Srikandi ini gitu. Walaupun sebenarnya IAN juga belum gitu. Tapi tergantung kita juga sih. Kecepatan kita mau menggunakan Srikandi mulai kapan itu tergantung kita juga sebenarnya. Apakah kita sepakati dalam bulan ini kita sudah oke, menggunakan Srikandi jalan. Tapi kalau tidak, kita undur sampai kapan? Tergantung kita. Tapi dampak penggunaan Srikandi itu ya itu tadi. Penggunaan nomornya itu akan berdampak ke fleksibelan kita gitu, terutama dalam penggunaan. Kalau mendapat informasi dari narasumber kemarin memang tidak diwajibkan untuk perguruan tinggi, belum diwajibkan untuk perguruan tinggi. Nah, itu tergantung kita. Apakah kita masih menggunakan manual? Kita sudah menggunakan TTE atau belum? Kalau memang belum, berarti saya belum bisa meminta orang eselon 1 untuk memberi bimbingan kita terkait Srikandi. Karena Srikandi ini berkaitan dengan eselon 1 kita gitu. Mereka yang sebagai PIC-nya kayak gitu lah. Dan mereka maunya mereka datang ke sini kita bimbingan sama mereka, bimtek sama mereka kecil-kecilan kayak gitu lah. Rencananya begitu. Kita sudah konsultasi dengan mereka juga. Kalau sarannya kita manual aja. Kalau ada kebutuhan mendadak kan bisa 1 jam keluar surat, bisa 2 menit keluar surat. Tapi begini, kalau kita ingin menggunakan manual itu tergantung kesepakatan kita memang. Tetapi kalau kita ingin menggunakan Srikandi itu sebenarnya ada hal positif yang kita dapat. Pertama, tata kelola kearsipan kita menjadi lebih rapi. Kemudian terjadi penumpukan kertas di ruangan kita itu lebih kecil gitu. Karena semua dokumen sudah terdigitalisasi dan tersimpan di data Srikandi gitu. Ada dampak positif untuk kita gitu. Itu sebenarnya kalau kita ingin menggunakan Srikandi. Tetapi dampaknya yang lain itu tadi kita harus disiplin menggunakan nomor surat. Tidak bisa tarik mundur. Itu sistem Srikandinya yang saya dapat informasi dari teman-teman. Itu ada 2 hal. Yang tadi sudah diungkapkan ya, ada kemungkinan kalau kita beralih menggunakan Srikandi. Ada ditanya nggak? Kira-kira kerugiannya apa? Itu salah satunya bahwa kita tidak bisa fleksibilitas penggunaan nomor surat tidak bisa tarik mundur Pak. Nggak bisa. Tidak bisa. Itu loh. Tidak bisa mundur lagi. Misal kita menggunakan SK seharusnya bulan yang lalu, tapi kita sudah berjalan bulan ini. Menyesuaikan saya 51A. Nggak bisa lagi. Kan biasa kita tuh. Yang kedua lagi. Lembaga dulu lah. Secara infrastruktur siap nggak kita? Sangat siap Pak. Kalau yang Srikandi itu sifatnya bukan di tempat kita. Srikandi di badan pembinanya itu kalau nggak salah Andri. Kayaknya artinya itu kalau elektronik di sana aman karena Kementerian Agama udah wajib menggunakan itu Srikandi. Hanya perguruan tinggi memang karena begitu kompleksnya yang ada di perguruan tinggi maka masih diberi keleluasaan. Bahkan IAN kemarin kalau nggak salah ya, mereka masih membuat aplikasi dari pihak ketiga bukan Srikandi. Mereka kerjasama dengan IAIN Jember. Sunan Kalijati kan? Jember atau Kudus. Mereka mengembangkan aplikasi sendiri dengan pihak ketiga. Tetapi mereka tetap mengkonekkan antara aplikasi yang mereka buat dengan Srikandi. Jadi akses kita Kalau menurut saya sih kita selamatkan lembaga itu yang terpenting. Karena masalahnya mati dari mati. Cuman mau tidak mau sampai kapan gitu? Sampai berubah jadi institut. Ya, sekalian ya. Kalau menurut saya yang mau akreditasi kan
kita itu menggunakan SK tambahan, SK fleksibel yang belum ada tiba-tiba ada, itu kan untuk kepentingan akreditasi. Jadi kalau kita pakai STE seperti ini, kita sendiri akan kesulitan karena arsip kita belum rapi. Kalau persyaratan kita, arsip kita sudah rapi, kita bisa pakai STE. Kalau mau dipaksakan, ya efeknya nanti kemana? Akreditasi kita. Berarti harus ada kesepakatan dari kita. Kapan mulai menggunakan Srikandi, kapan manual, artinya sampai kapan gitu, supaya soalnya yang besar aja nggak sesuai pengalaman saya, kalau nomor mundur itu menyelamatkan itu dalam investasi. Iya. Dengan alasan mundur itu masih kepala daerah. Cuman kita mau tidak mau, suka tidak suka harus mengarah ke sana gitu. Iya. Manual. Sampai kapan? Nah, itu Artinya kan gini kan. Sampai ada SE itu. Kalau melihat dari Pak Leo, tentu saja setuju. Kalau kita sudah beralih dari institut itu benar. Tapi kalau melihat kebutuhan kepentingannya tuh, yang kata Pak Diki, Pak Franciscus itu selamatkan jiwa raga juga. Tidak bisa, Srikandi Itu jadi harus pikirkan matang betul. Artinya begini, Srikandi itu penghasilan. kenapa? Kami sudah berkomunikasi dengan pihak Penghasilan terkait Srikandi kementerian ini. yang dimulai dulu. Kalau kita ingin untuk lalu kita ingin menggunakan, Itu hanya di kita harus mengundang mereka untuk semacam pembuatan akun dan jutek, gitu loh. Sebenarnya enggak. Kalau memang keputusan kita belum sampai kapan, gitu ya. Srikandi. Nah, ya berarti kan belum bisa mengiyakan gitu loh. Dengan pihak satu. Yang kedua kan Pak Joko tadi kalau melihat ya, yang katanya dengan akreditasi itu kan jadi kan harus kita pikirkan secara matang. Berarti tidak menutup kemungkinan 1 tahun 2 tahun ke depan baru bisa menggunakan Srikandi. Kalau tahun ini misalnya institut itu muncul bintangnya dekat, bintangnya dekat sambil kita Atau begini, kita ambil berpikir yang terburuk begitu. Jadi pertama terima kasih teman-teman yang sudah ikut pelatihan tentang tata persuratan. Saya kira ini sangat penting ya. Makanya tadi saya minta tim itu tadi presentasikan itu sosialisasikan kita semua dan sangat penting ya. Pertama memang kita harus benahi dulu yang salah ini ya. Yang praktek kita yang tidak tepat tadi kita pelan-pelan benahi ya. Makanya tadi mungkin saya minta tolong disiapkan draftnya mungkin dari Pak Joko, draft semacam turunan dari PMA itu tadi, draft di kita seperti apa. Karena tadi kan paling tidak ada tiga level dokumen yang tingkat legalitasnya berbeda. SK tadi itu legalitasnya paling tinggi, kemudian ada surat keluar dengan nota dinas tadi yang untuk internal kita. Tentunya level legalitasnya tadi berbeda-beda ya. Nah ini tadi yang harus kita pahami ketika legalitas tadi kan legalitasnya nanti dampaknya itu berdampak ya ke tanda tangan ya. Dan yang tanda tangan itu adalah ketua PSN. Jadi sementara karena saya ketua berarti nanti saya ya menanggung dampak itu gitu. Nah, oleh karena itu makanya tidak mungkin ketua itu akan membaca secara detail semua dokumen ya. Kalau ketua harus membaca rinci detail semua dokumen, pekerjaan ketua hanya membaca surat saja. Jadi tidak akan ada kegiatan lain ketua. Karena setiap hari itu ada berapa surat yang masuk ke ketua itu banyak ya. Oleh karena itulah makanya tadi perlu paraf ya. Jadi detail-detail teknis itu biasanya dicek di bawah dulu. Makanya teman-teman juga harus pahami kalau ada surat sebelum diparaf jangan dulu dibawa ketua gitu maksudnya. Karena secara teknis nanti diverifikasi di bawah ya. Bawah itu makanya mengapa
kalau ada problem yang ditanya, yang diparap dulu, karena memang yang parap ini paham teknisnya. Jadi dia paham teknisnya, baru nanti naik ke level di atas. Jadi sehingga ketua biasanya lebih ke apa namanya, esensi secara umumnya seperti apa, itu yang kita lihat. Ya. Sebenarnya masalah bahasa dan segala macam itu levelnya tadi yang buat surat misalnya. Jadi kesalahan penulisan nama dan segala macam itu sebenarnya tanggung jawab yang buat surat seharusnya ya. Tapi ya seringkali juga saya lihat namanya salah, saya coret-coret lagi gitu seringkali begitu. Tapi itu yang mengapa paraf itu penting. Tadi terima kasih teman-teman, mungkin nanti harus kita jelaskan juga yang paraf tadi sebenarnya sudah dijelaskan. Yang buat itu parafnya di sebelah kiri ya, nanti terakhir kapak di sebelah kanan ya. Makanya dalam beberapa hal mungkin teman-teman mengalami SK di bawah saya itu paraf dulu gitu. Karena memang itu dampaknya. Kemudian yang kedua, saya minta tolong juga, ini saya lihat masih kadang-kadang terjadi, walaupun secara teknologi digital kita bisa pakai cap ya, apa namanya, fotokopi ditempelkan ya, fotokopi cap ya. Itu betul-betul kondisi kritis dan tidak berdampak secara hukum aja bisa dilakukan ya. Dan itu harus diketahui ketua ya. Jadi jangan sampai ketika ada surat, karena ini saya nggak tahu apakah mungkin tidak mau ketua tahu atau apa, tempel aja gitu, cap dengan tanda tangan ketua, bukan ditantangkan langsung ya. Ya, dalam kondisi tertentu ada teman-teman yang kontak saya boleh ya, dalam kondisi tertentu. Ya. Tapi dalam kondisi normal, mohon yang seperti itu dihindari. Karena ketika ada problem hukum, ketika saya katakan saya tidak tanda tangan dan saya tunjukkan bahwa itu bukan tanda tangan saya, cap, maka itu dampak hukumnya berat. Artinya pemalsuan tanda tangan, gitu ya. Jadi mohon kita hindari yang seperti itu. Ya. Jadi kalau itu memang kondisi khusus saja yang boleh. Ya. Jadi ada kasus tertentu, misalnya teman-teman ini pakai sen nggak apa-apa. Kalau sekedar pengumuman, misalnya pengumuman internal kita ya, yang apa namanya akan lama kalau misalnya harus menunggu tantangan saya, itu biasanya saya okekan. Tapi kalau dampak apa namanya dokumen-dokumen yang sifatnya kalau SK segala macam atau dokumen-dokumen yang nanti kita kirim keluar, itu mohon dimintakan tantangan secara langsung. Ya kecuali kalau kondisi tertentu tadi ya, setelah konsultasi dengan saya itu bisa dilakukan. Ya. Jadi mohon kita pahami tata persyaratan ini memang kita benahi karena ini ada dampak hukumnya. Ya. Makanya surat edaran internal kita pun kenapa itu juga perlu paraf supaya ketika ada problem ke depan kita dampaknya bisa kita minimalisir. Kadang-kadang kita berpikir internal nggak ada dampak apa-apa, tapi kalau kita melihat kasus-kasus yang ada, kadang-kadang yang kita pikir nggak bermasalah pun ke depan bisa jadi masalah, gitu ya. Jadi misalnya kita bikin edaran mahasiswa wajib ikut kegiatan ini, kemudian ternyata di situ harus bayar misalnya. Itu ketika orang komplain kita anggap kita memaksa mahasiswa untuk membayar, itu jadi problem gitu. Nanti yang ditanya siapa yang bikin surat edarannya dulu, gitu kan? Siapa yang paraf, begitu. Makanya ini sangat penting ya. Jadi nanti kita akan ditindaklanjuti dengan surat edaran itu. Nah kemudian memang ada tren tadi bahwa tantangan secara elektronik ya. Itu memang tuntutan ya, tetapi memang menurut saya yang perlu kita benahi dulu tadi ya. Yang cara kerja kita yang selama ini mungkin ada yang surat tanpa diparaf misalnya, kemudian kopnya tadi tidak benar dan segala macam, itu kita coba benahi dulu.
Kemudian kita jajaki kalau memang memungkinkan sebagian pakai elektronik bisa, sebagian manual bisa, ya mungkin kita transisi ke situ dulu sebelum nanti semuanya berbasis elektronik ya. Karena memang ya kita akui juga bahwa dalam hal-hal tertentu kadang-kadang memang kita perlu SK mundur itu tadi ya. Kadang-kadang memang masih perlu. Sama dalam akreditasi itu ternyata ini nggak ada SK-nya, nggak mau kita buatkan SK-nya. Kalau sudah pakai Sikandi itu udah nggak bisa lagi. Habis. Nggak ada itu ya. Ini ya. Memang makanya mungkin kita benahi dulu ya. Kita benahi dulu tata persyaratan kita ini, kemudian pelan-pelan kita buat sistem praktek supaya tata persyaratan kita betul-betul rapi. Nah kalau itu sudah cukup matang, baru nanti kita beralih ke yang 100% elektronik ya. Saya kira itu saya minta komitmen kita semua supaya memang tata persyaratan ini kita ikuti sebaik mungkin. Dan memang kalau kita mau tertib itu memang ada ininya ya, ada dampak negatifnya juga ada. Artinya memang prosesnya nanti akan agak lama dan agak lambat ya. Dan ini harus kita pahami bersama juga ya. Jadi kita harus sama-sama benahi ini. Kita harus punya komitmen supaya administrasi kita rapi ya. Administrasi rapi ini berdampak untuk kenyamanan kita di kemudian hari. Ya memang kita tidak berharap ada problem di kemudian hari ya. Tetapi di satu sisi memang kita harus antisipasi juga ya, karena ya kita nggak tahu ke depan ya, kadang-kadang mungkin ada yang mengikuti juga kasus-kasus yang sedang berjalan ya. Kadang-kadang edaran itu juga dijadikan bukti ini ya, dijadikan bahan atau dijadikan media untuk orang mempermasalahkan sesuatu ya. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Martinus, Pak Joko, Pak Leon yang sudah mengikuti tata persyaratan, dan saya berharapkan ini yang ikut ini menjadi leader kita untuk membenahi tata persyaratan di Sekolah Tinggi Agama. Terima kasih. Baik, minta Pak Wahyu untuk ke depan untuk tentang pelaksanaan anggaran.